Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami ingin kembali berbagi pengetahuan agama kepada pemirsa semua. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hukum memakai atau menanam atau mendistribusikan ganja. Ganja ini merebak di dunia Islam atau di negara-negara Islam itu tidak hanya sekarang, tapi jauh sebelumnya, dari abad ke-6 dan 7 Hijriah itu sudah mulai viral, sudah mulai muncul, bahkan di negara-negara Arab sendiri itu muncul. Nah, kemunculan awalnya itu belum ada status hukum, karena orang-orang yang memakai ganja, mendistribusikannya, bahkan menanamnya, itu beralasan bahwa ganja itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada larangannya untuk memakai ganja dan lain sebagainya. Para ulama jauh-jauh hari sudah mengkaji masalah ini. Kalau permasalahan ada tidak ada, ya, itu belum memberikan isyarat bahwa syariat Islam berbicara atau tidak berbicara tentang hal tersebut. Karena perlu kita ketahui semua, kalaupun sebuah permasalahan, ya, itu tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka di sana ada kaedah-kaedah umum, ya, yang mana dari kaedah-kaedah umum tersebut bisa disimpulkan sebuah kesimpulan hukum. Dan kita juga menyadari bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum syariat Islam, namun ada dasar hukum lain selain Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini sebagai dasar hukum, tetapi permulaannya, sandarannya, landasannya juga sebenarnya dari Al-Quran dan hadis, walaupun tidak secara langsung. Karena Al-Quran dan hadis itu ada kaedah-kaedah umum, ya, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diambil, ya, atau dikiaskan, ya. Makanya tadi ada namanya kias atau analogi. Nah, di dalam Al-Quran, ya, ayat Al-Quran menyebutkan innamal khamru, bahwa khamar itu adalah rijsun, ya, tidak diperbolehkan sehingga haram. Begitu juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu yang memabukkan banyak, maka sedikit pun dia tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kaedah yang dipraktekkan oleh para ulama, di mana setiap sebuah hukum, ya, yang terkandung dalam sebuah ayat itu ada ilahnya, ada sebabnya, ya. Terkadang ada sebabnya, ada ilahnya, terkadang tidak ada ilahnya atau tidak ada sebabnya. Yang tidak ada sebabnya disebut sebagai ta'budiyun, sekedar perintah, pokoknya ikuti, jangan tanya alasannya apa, karena sebabnya apa. Nah, berbeda dengan sebuah hukum yang bersifat ada ilah, ada sebab. Nah, ayat yang berbicara tentang khamar, ya, itu ada ilahnya. Kenapa dia diharamkan? Ada ilahnya. Apa ilahnya? Al-iskaru, memabukkan. Maka dari sini lahir sebuah kesimpulan hukum bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Ini yang disebutkan dengan qiyas atau analogi. Tentu qiyas atau analogi ini tidak sembarang orang bisa melakukannya, karena dia punya syarat dan ketentuan. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan dan dikaji. Ini ranahnya para ulama, bukan sembarang orang.
ya, ranahnya para mujtahid yang sudah menguasai banyak disiplin ilmu, ya, berbagai disiplin ilmu, dia bisa atau mampu untuk melakukan qiyas. Intinya, ya, khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sebab, yaitu memabukkan, dan dari ini muncul sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disepakati oleh jumhur ulama fikih, di mana mereka berpendapat bahwa ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, para fuqaha, ulama-ulama fikih itu sepakat bahwa yang namanya khamar itu disebutkan pada sesuatu yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan, ya, terlepas namanya apa, itu dikategorikan dengan khamar. Dan ini juga menurut bahasa, ya, khamrun. Makanya dalam bahasa Arab khimarun, ada khimar. Jadi jilbab yang dipakai oleh wanita yang ditutupi itu dinamakan dengan khimar karena dia menutup. Khamar artinya adalah menutup akal. Orang-orang yang mengkonsumsi, ya, tanaman tertentu atau bahan tertentu memabukkan atau menghilangkan akalnya disebut dengan khamrun barang tersebut. Dan setiap yang khamrun, yang memabukkan, yang menghilangkan akal, itu dilarang oleh syariat Islam. Maka kesimpulannya, ganja, mengkonsumsinya, menanamnya, memperjualbelikannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu berdasarkan ayat hadis, kesepakatan para ulama dan qiyas yang sudah dikaji oleh para ulama semua. Begitu juga dengan kawan-kawan daripada ganja. Misalnya kita tahu ada opium, ya, ada kokain, ya, dan seterusnya, yang semua itu bisa memabukkan, bisa menghilangkan akal seseorang, maka Islam melarang hal tersebut. Semoga kita tidak terjerumus mengkonsumsi, memperjualbelikan, bahkan menanam barang-barang yang diharamkan tersebut. Dan bagi orang yang melakukannya untuk segera taubat, karena rezeki yang didapatkan dari barang haram tersebut tidak akan berkah. Dan orang yang mengkonsumsi barang tersebut juga hidupnya akan tertutup, hidupnya tidak akan mendapatkan hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa mendapatkan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.